memelihara laut sebagai rumah bersama untuk kelangsungan hidup. Maka mari kita berdiri dengan hati yang penuh syukur menyanyikan lagu pembuka puji syukur nomor 333. Indonesia. Kita ingat dan berdoa khususnya bagi para nelayan. Tadi saya cari di Google, ada berapa jumlah nelayan di Indonesia? Siapa tahu? Kait banyak ya. Pak Ganda pasti lebih tahu. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu jumlahnya berkisar antara 2,17 juta hingga 2,36 juta orang. Wah, cukup banyak ya nelayan se-Indonesia. Kita hari ini mengenakan dan berdoa, juga berterima kasih kepada para nelayan Indonesia yang telah menjaga kehidupan, menyediakan makanan-makanan juga untuk kita semua. Saya baca lagi, khususnya yang di Anambas, apa tantangan-tantangan para nelayan di Anambas. 1. Dampak cuaca yang ekstrim dan perubahan iklim, keamanan wilayah tangkap, ekonomi dan ekspor. Kita juga mengenang kesulitan-kesulitan, mengingat kesulitan-kesulitan yang dihadapi para nelayan dan berdoa untuk mereka dan kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk perayaan suci ini dengan mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Sang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendamaikan kami dengan kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Buatlah kami untuk semakin mencintai alam ciptaan-Mu, terutama samudera raya yang Kau anugerahkan kepada kami untuk kehidupan kami, terutama para nelayan di paroki kami ini. Semoga kami bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik untuk penghidupan kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku ya Allah jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat yang abadi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sejak kapan kita merayakan Hari Nelayan? Kira-kira baru di Indonesia ini, baru saya baca tadi sekitar 25 tahunan.
merayakan. Harusnya sudah lebih dulu ya, karena dalam Injil kita menemukan banyak cerita tentang Yesus dan nelayan-nelayan. Yang dekat-dekat dengan Yesus dulu ternyata orang-orang kaya dulu ya. Atau seperti orang-orang kaya, karena nelayan-nelayan ya. Tadi saya minta Injil Romo Caesar, saya pilih bacaan yang dari Injil Yohanes. Sebenarnya yang disiapkan ada cerita mirip juga, hampir sama ceritanya. Tapi seperti dua kali nih, harus tanya Romo Yonas nih, ahli kitab suci. Yang satu itu sebelum kebangkitan ceritanya. Yang ini tadi mirip-mirip, tapi setelah kebangkitan. Nah, karena kita masa Paskah, maka saya pilih yang setelah kebangkitan, Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada nelayan-nelayan dari Tarempa, Air Sena, Mengkalit. Saya juga pilih karena akhirnya tadi bagus. Memang masih ada cerita selanjutnya ya. Karena di akhir tadi kemudian Yesus bukan hanya menyuruh mereka tangkap ikan ya, tapi Yesus membuat perjamuan untuk mereka. Tadi kita dengar ya ceritanya. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu ya. Sudah pernah belum dijamu Tuhan Yesus? Nelayan-nelayan. Memang tadi banyak cerita tentang Pak Petrus Kuater ya. Penambahan pada Pak Petrus tadi ya. Yang dikatakan tadi waktu melihat, dia bilang, saya mau tangkap ikan. Setelah Yesus wafat ya ceritanya. Yang lain juga bilang, saya juga ikut. Lalu mereka cari ikan semalam-malam tidak dapat ya. Lalu Yesus menampakkan diri. Pernah tidak kali semalaman cari ikan tidak dapat ikan? Pernah? Romo Caesar menampakkan diri kan? Untuk mengadakan perjamuan. Tadi ceritanya begitu. Malam-malam cari ikan tidak dapat, lalu Yesus menampakkan diri, mengajari cara menangkap ikan. Bukan hanya itu, dia mengajak mereka untuk sarapan makan. Tadi kami sarapannya apa tadi Bu? Mie goreng ya. Ada ikan nggak tadi ya? Nggak ada. Mungkin semalaman tidak dapat ikan ya. Tapi enak sekali. Kita sudah makan ikan beberapa hari di sini. Itu pengalaman murid-murid yang dilukiskan. Memang masih ada lanjutan kisah ini ya. Nanti mirip juga dengan yang kita lihat dalam teks. Tapi coba ingat-ingatlah pengalaman Bapak Ibu sekalian ya, sebagai nelayan ya, yang sering mencari ikan. Ingat-ingatlah juga ya bahwa murid-murid rasul-rasul terdekat Yesus itu juga nelayan-nelayan ya. Bukan uskup, bukan romo-romo waktu itu, tapi nelayan-nelayan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka dapat banyak ikan, tapi juga tadi kisahkan tidak dapat, tapi Tuhan datang. Tuhan membantu, Tuhan menyiapkan perjamuan dan makanan bersama mereka. Memang kalau baca cerita sebelum kebangkitan nanti Yesus mengatakan kamu juga akan menjadi menjala manusia. Tetapi kita tahu ya, sebelum Yesus waktu disalibkan mereka tidak setia nelayan-nelayan waktu itu ya. Mereka lari waktu Yesus mengalami sengsara. Maka sekarang bahkan Petrus diuji 3 kali waktu itu ya. Waktu Yesus sedang disidang, ada perempuan bertanya, kamu pasti kenal Tuhan Yesus. Apa kata Petrus? Dia menyangkal ya, jempol kan? Saya tidak kenal Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal. Kalau bacaan hari ini yang saya ambil setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid, nanti ada pertanyaan lagi kepada Petrus. Simon, Klaver dan teman-teman, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu yang lain? Apa jawab kalian?
Apa jawab Petrus? Kali ini dia mengatakannya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Mudah-mudahan kalian juga ya, nanti kalau ditanya Tuhan Yesus, apakah kalian sungguh-sungguh mengasihi aku lebih dari segala sesuatu yang lain, juga 3 kali menjawab, sungguh Tuhan aku mengasihi Engkau. Apa beda lagi cerita dengan yang tadi? Kalau Petrus setelah 3 kali mengkhianati Yesus, ada ayam berkokok ya. Berkokoknya bagaimana? Kukuruyu begitu ya. Tidak disebutkan begitu ya. Di sini 3 kali juga Petrus ditanya, 3 kali dia lurus dan mengatakan, sungguh Tuhan Engkau, aku mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu yang lain. Lalu Tuhan Yesus akan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita tahu nanti ya, Petrus berhasil setelah itu menjadi gembala, bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk Tuhan ya. Dan memang menurut cerita dia merasa tidak pantas disalibkan seperti Tuhan, maka dia minta disalibkan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, kan dia merasa pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Kita sekali lagi hari ini mengenangkan para nelayan, Bapak Ibu semua ya, yang telah banyak berjasa untuk negara, untuk masyarakat ya, yang memerlukan gizi yang baik dari ikan-ikan yang ditangkap. Kalian yang bekerja keras, tentu untuk kalian sendiri juga, tetapi tentu juga khususnya tahun ini karena kita punya fokus pastoral untuk memelihara rumah bersama. Mari kita bekerja sama, kalian tentu lebih tahu untuk memelihara alam ciptaan, khususnya tadi didoakan memelihara samudra raya, laut ya, yang kita miliki dengan baik. Saya nggak tahu ya benar atau tidak, saya baca laporan-laporan atau berita-berita di koran itu katanya ikan-ikannya sudah kurang sehat karena makanannya plastik yang terlalu banyak, sehingga di perut ikan itu juga sudah ada unsur-unsur plastik yang kalau kita makan menjadi kurang sehat juga untuk kita semua. Maka mungkin kita bisa mengupayakan supaya laut kita bersih, pantai kita bersih, sehingga ikannya juga bisa tumbuh dengan sehat untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih sekali lagi untuk pengorbanan kerja keras kalian sebagai nelayan. Ya, kalau mengalami seperti murid-murid tadi, coba ingat cerita itu. Mungkin Tuhan juga datang ya dan menyediakan makanan untuk kalian semua. Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh doa umat. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus Putra Allah telah bangkit menghalau kegelapan dosa dan mendamaikan kita kembali dengan Allah. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kebangkitan Putramu membangkitkan semangat kami untuk mencintai alam ciptaan-Mu dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi perdamaian dunia, ya Bapa, semoga Yesus Putramu yang telah bangkit bagi kami mendorong kami untuk terus mengusahakan
dan mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh manusia. Kami mohon bagi nelayan. Ya Bapa, semoga para nelayan kami Engkau anugerahi kebijaksanaan untuk mengelola laut dengan baik, dan semoga mereka Engkau jaga dalam setiap pelayaran mereka ke laut dan menghantar mereka kembali ke darat dengan selamat. Kami mohon bagi kita semua yang berkumpul. Ya Bapa, semoga Paskah yang kami rayakan ini semakin memantapkan iman kami akan Dikau, terutama menumbuhkan semangat kami untuk bertanggung jawab bersama memelihara laut sebagai rumah bersama yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Kami mohon Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandang kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari dia ini. Bapa-Mu Tuhan, kami laparkan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Adrianus Sunarko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan doa-doa dan pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Ya Allah, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan tubuh Yesus Kristus Putramu. Semoga kebangkitan Yesus Kristus Putramu menyemarakkan perayaan Hari Nelayan ini, sehingga kami semua dimampukan untuk tetap menjaga dan merawat rumah bersama dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Uskup, para romo dan umat sekalian, ada beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan kita pagi ini. Ada perubahan jadwal dan tempat kegiatan kita menimbang situasi iklim kita di tempat ini. Maka setelah misa ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi kampanye dari Dinas DKKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Tempatnya supaya lebih nyaman dan ada anginnya, kita di luar nanti pakai speaker aktif. Catatannya, kita yang hadir ini tidak ada yang pulang ya. Semua tetap ikut kegiatan, tetapi kita di luar ruangan di gereja ini. Kalau ada yang pulang nanti kena jerat nanti ya. Kalau tidak jadi batu karang dia. Lalu selesai kegiatan itu, para nelayan akan turun ke bawah. Kalau diikut sertakan juga dengan umat yang lain dipersilakan, tetapi pada umat dari Terempa dan Air Sena sekaligus membereskan segala perlengkapan yang dibawa dari sana maupun oleh-oleh yang dibawa pulang dari sini ke sana ya. Bawa turun langsung ke pelabuhan ya. Setelah pemberkatan, baik pompong yang kita tumpangi atau kapal yang kita tumpangi, lalu kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Untuk makan siangnya nanti akan disediakan oleh panitia dalam wadah ya, jadi tidak makan prasmanan, tapi disediakan dalam wadah yang boleh makan di kapal. Maka itu saja informasi untuk kita semua. Harapannya kita semua yang ada di sini semua wajib mengikuti sosialisasi dari Dinas DKKP. Begitu saja informasinya. Mari kita berdiri, kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua, umat semua di Terempa Air Sena atas kunjungan 1 minggu, khususnya juga di umat di Bengkait, karena perayaan yang khusus dan kesibukan yang khusus. Pasti sudah sibuk, nggak tahu berapa bulan sebelumnya dibantu Romo C ya untuk menyiapkan kedatangan kita bersama. Terima kasih untuk semua, pasti semua bekerja keras sampai kami dapat air yang baik, bisa tinggal dengan tenteram. Ibu-ibu, terima kasih ya atas makanan yang disediakan bagi kami. Mau minta hadiah apa? Ibu-ibu minta baju seragam. Seragamnya batik juga. Ya. Silakan nanti dirugikan. Nah, saya siap memenuhi permintaan hadiah seragam. Tentu yang lain juga terima kasih. Dulu saya pernah kasih hadiah seragam sepak bola, jadi nggak? Sudah jadi. Masih bagus loh Pak Petrus. Jangan-jangan kalah terus lah dapat seragam ya. Kalau kalah terus kita ganti seragamnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan. Tentu saja kor juga ya yang sudah menyanyi, khususnya kemana arah perahu karena ini hari nelayan. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersama